Bab 371. Dia tahu bahwa Sander akan memberinya efek obatnya sendiri begitu dia berhasil mendapatkan Leon. Balas dendam, dan kau benar, aku tidak berani membunuhmu di sini, tapi aku selalu bisa melumpuhkanmu sehingga kau tidak akan menyakiti gadis manapun lagi. Leon terkekeh, lalu mengangkat kakinya dan memberikan Brody pukulan cepat di antara kedua pahanya. Leon bukanlah orang bodoh, dia tahu bahwa pembunuhan bukanlah kejahatan yang ingin dia tanggung, dan dia tidak berani bereksperimen dengan hukum sistem yurisdiksi. Selama dia tidak membunuh Brody, bahkan jika dia melumpuhkannya dengan cara tertentu, yang perlu dia lakukan hanyalah memberikan kompensasi kepada Brody. Dia mampu melakukan hal itu dengan mudah. Apa? Brody begitu terkejut hingga ia membeku di tempat seakan-akan tersambar petir. Apa artinya ini? Dia lebih baik mati daripada kehilangan harga dirinya. Tidak. Brody menjerit ngeri saat melihat kaki Leon semakin dekat ke bagian pribadinya seolah dalam gerakan lambat. Semua kesombongan dan keangkuhannya lenyap begitu saja. Tolong jangan lakukan ini padaku, Leon. Aku janji tidak akan pernah melakukannya lagi. Ia rela menyerahkan harga dirinya di hadapan Leon demi menjaga kejantanannya. Aku tidak perlu mengasihanimu. Aku sudah memaafkanmu berkali-kali sebelumnya, tetapi kamu tidak hanya gagal belajar. Dari kesalahanmu, kamu terus-menerus memaksakan keberuntunganmu. Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan mempercayaimu lagi? Bajingan tak berguna sepertimu pantas menghabiskan sisa hidupnya di kursi roda, berpegangan erat pada hidup. Leon mencibir tepat saat kakinya menginjak area pribadi Brody tanpa ampun. Kali ini, Brody bahkan tidak mendapat kesempatan untuk berteriak, penglihatannya menjadi gelap, dan ia pingsan karena rasa sakit yang luar biasa. Dasar brengsek. Sander sangat marah mendengar ini. Brody adalah bosnya, dan sungguh memalukan melihat dia diperlakukan seperti ini. Orang hanya bisa membayangkan kemarahan yang dialaminya. Sekarang giliranmu, Sander Long. Katakan padaku, bagaimana menurutmu? Leon mengalihkan pandangannya ke Sander. Kau hanya seorang yatim piatu. Beraninya kau mempermalukanku seperti ini. Akan kutunjukkan siapa bosnya. Ini wilayahku, dan kau dikelilingi oleh bawahanku. Kau tidak akan punya kesempatan di sini, jadi berhentilah bersikap angkuh dan sombong. Sander geram dengan kesombongan Leon. Leon terdiam mendengar hal ini. Meskipun ia kuat dan cepat dalam pertarungan, ia tetap harus mengakui bahwa ia akan mudah dikalahkan oleh anak buah Sander dan tidak akan mampu melawan mereka. Lagi pula, Janice masih bersamanya, dan jika Sander mengincar Janice, situasinya akan cepat berubah buruk. Sander, aku khawatir kau tidak lagi memiliki keuntungan melawan Leon. Seseorang mencibir dari belakang mereka. Mason dan anak buahnya menyerbu ke dalam ruangan. Itu kau. Wajah Sander memucat. Ia melirik Leon, lalu Mason, dan langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Tidak mengherankan Leon dapat menemukan mereka begitu cepat. Mason pasti telah memberitahunya. Maaf aku datang terlambat, Tuan Wolf. Mason membungkuk pada Leon untuk meminta maaf. Kamu sama sekali tidak terlambat, kamu tepat waktu. Leon tersenyum. Sander tidak lagi diuntungkan melawannya dengan bantuan Mason sekarang. Bab 372. Sekarang, dengan bantuan Mason, dia tidak akan takut Janice berada dalam bahaya jika dia dan Sander bertempur. Aku tidak percaya betapa sombongnya dirimu, Sander Long, berani melawan Leon Wolf yang perkasa. Baiklah, kurasa hari ini adalah harinya. Mason terkekeh sambil menunjuk Sander. Dia selalu tahu bahwa akan semudah ABC bagi Leon untuk mengalahkan Sander dalam pertempuran, mengingat dia merupakan salah satu seniman pertarungan paling terampil di kalangan Supreme Master. Akan tetapi, dia tidak pernah menyangka Sander akan cukup bodoh untuk berani berkelahi dengan Leon. Mason segera menyadari bahwa ini adalah kesempatan sekali seumur hidup untuk menyingkirkan musuh lamanya untuk selamanya, jadi dia segera mengumpulkan anak buahnya untuk membantu Leon mengalahkan Sander. Omong kosong. Mason Shelton, kau bukan tandinganku. Jadi kenapa kalau kau meminta bantuan Leon Wolf? Kalian berdua jauh dari lawan yang layak melawanku. Sander mencibir. Terakhir kali dia melihat Mason adalah di bar, di mana Harvey menghentikan perkelahian mereka sebelum mereka bisa menentukan siapa pemenangnya.
Namun, sekarang Harvey sudah tidak ada, dia akhirnya bisa membuktikan dirinya untuk selamanya. Karena Mason mendatangkan hukuman mati bagi dirinya sendiri, ini adalah waktu yang tepat untuk mengalahkannya dan mengakhiri persaingan mereka untuk selamanya. Kau bodoh, Sander. Bukankah aku pernah bercerita tentang Tuan Wolf sebelumnya? Dia anggota kerajaan Supreme Master, dia akan meremukmu seperti semut. Aku tidak mengerti dari mana kau mendapatkan kepercayaan dirimu. Mason berkata dengan nada meremehkan, menatap Sander dengan pandangan sinis. Alam Maha Guru, dasar, dia hanya orang tak punya orang tua. Beraninya dia menyebut dirinya Maha Guru. Sungguh lelucon. Kau tak perlu mencoba menakut-nakutiku, Mason Selton. Aku tidak akan takut sama sekali. Sander tidak percaya sepatah kata pun yang diucapkan Mason. Terserah. Karena kamu tidak percaya padaku, kenapa kamu tidak mencoba sendiri? Mason tidak bisa diganggu lagi dan malah ingin menantang Sander saat itu juga. Aku akan melakukannya. Sander mencibir dan menatap dua orang bawahannya dengan pandangan penuh arti. Kedua pria itu, yang merupakan seniman bela diri yang terlatih, melangkah maju ke arah Mason. Aku akan mengurus mereka, Tuan Wolf. Aku yakin kau bisa menangani Sander sendiri. Mason tersenyum sebelum mulai bertarung melawan kedua pria itu. Leon Wolf, Mason terus bersikeras bahwa kau adalah seorang mahaguru. Baiklah, hari ini, aku akan dapat melihat sendiri apakah itu benar atau tidak. Sander berkata sambil mencibir. Rasa jijik di matanya begitu kentara, seolah-olah dia sedang menatap badut sirkus. Aku bukan seorang mahaguru. Mason pasti mendapatkannya dari tempat lain, Leon menjelaskan dengan tenang. Haha, aku tahu itu. Aku tahu ini tidak mungkin. Sander tertawa terbahak-bahak. Kau berhasil selamat karena Harvey Shear ikut campur, tapi sayangnya, kau tidak akan seberuntung itu hari ini. Berhentilah mempermalukan dirimu sendiri, dan datanglah dan lawan aku. Bentak Leon dengan tidak sabar. Baiklah, karena kau sangat ingin mati, aku akan mengabulkan permintaanmu. Ini adalah hukuman matimu, Leon Wolf. Dengan itu, Sander berlari ke arah Leon, mengangkat tinjunya ke belakang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Pada saat ini, Brody, yang diseret ke samping saat ia tidak sadarkan diri oleh salah satu anak buah Sander, berhasil dihidupkan kembali. Bab 373. Hal pertama yang dirasakannya setelah sadar adalah rasa sakit luar biasa yang menjalar ke tubuh bagian bawahnya, dan dia langsung teringat pada pertemuannya yang memalukan dengan Leon. Tuan Long, tolong bantu aku membalas dendam pada Leon Wolf yang terkutuk itu. Aku ingin melihatnya jatuh. Brody menjerit sekeras-kerasnya, memamerkan giginya karena sangat marah. Dia tahu bahwa Sander tidak berani bertindak gegabah karena dia masih berada di tangan Leon, dan sekarang dia aman dan terbebas dari bahaya. Brody yakin bahwa Sander akan dapat mengalahkan Leon dengan mudah. Ketika itu terjadi, dia akan menguliti Leon hidup-hidup dan mengubahnya menjadi daging cincang, bahkan dengan risiko dihukum karena pembunuhan, untuk memenuhi dendamnya. Tuan Long, kami mendukungmu. Ya, bunuh dia. Bawahan Sander bersorak untuknya dengan keras sampai-sampai teriakan mereka hampir menerbangkan atap. Mereka tahu bahwa kemampuan bertarung Sander tidak bisa diremehkan, karena dia merupakan salah satu seniman bela diri paling berpengalaman yang pernah ada, dan orang tak dikenal seperti Leon tidak akan mampu melawannya. Aku juga bisa mengatakan hal yang sama untukmu. Leon mendengus dan mengayunkan tinjunya ke belakang untuk mengantisipasi serangan Sander. Wah, kau bahkan bukan seniman bela diri sejati. Dasar tukang bercanda. Sander tertawa terbahak-bahak saat secercah kebencian melintas di matanya. Dia sama sekali tidak dapat merasakan energi sejati mengalir melalui tubuh Leon, dan ini membuatnya merasa makin meremehkan lawannya. Akan tetapi, dia tidak menunjukkan sedikit pun belas kasihan dalam pengejarannya dan masih bertekad untuk menghabisi Leon dalam satu pukulan. Brody dan orang-orang lainnya menyaksikan dengan saksama pertarungan yang terjadi di hadapan mereka. Mereka semua sepakat bahwa Leon bertindak bodoh karena melawan Sander, dan Sander mungkin akan mematahkan lengannya menjadi dua. Gedebuk. Tinju Leon dan Sander beradu dengan bunyi keras. Namun, yang mengejutkan semua orang, lengan Leon tidak terluka, dan sebaliknya,
seluruh tubuh Sander terlempar ke belakang seolah-olah disambar embusan angin. Tubuh Sander mendarat dengan keras di tanah, dan ia memuntahkan seteguk darah akibat benturan itu. Lengannya mendarat lemas di sampingnya dengan sudut yang bengkok, dan jelas lengannya patah akibat energi pukulan Leon. Bagaimana ini bisa terjadi? Sander tercengang mendengarnya. Bahkan Brody dan yang lainnya tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat. Tidak seorang pun dari mereka pernah membayangkan bahwa alih-alih Leon, tuan mereka yang sangat dikagumi, Sander Long, akan menjadi pihak yang kalah. Ini adalah sebuah wahyu yang sangat menggemparkan. Jika mereka tidak menyaksikannya sendiri, mereka mungkin tidak akan pernah percaya ini bisa terjadi. Bagaimana ini bisa terjadi? Sander terdiam. Saat ia bertemu Leon dalam pertarungan, ia sama sekali tidak dapat merasakan sedikit pun energi sejati dari Leon, yang berarti Leon bukanlah seorang seniman bela diri sejati, namun kekuatan Leon jauh melampaui dirinya, sampai-sampai ia mematahkan lengannya hanya dengan satu pukulan. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Dasar bodoh, bukankah aku sudah berusaha memperingatkanmu untuk tidak melakukan itu? Sudah kubilang Tuan Wolf adalah seorang mahaguru dan bisa menghancurkanmu seperti semut, tapi kau sombong dan tidak percaya padaku. Nah, apa kau percaya padaku sekarang? Mason terkekeh saat melihat ini, tetapi tidak gentar atau bahkan goyah dalam langkahnya. Sebaliknya, ia terus melawan kedua pria itu seolah-olah ia sedang berjalan-jalan di taman. Bab 374. Kedua pria ini belum menyelesaikan pelatihan bela diri mereka sepenuhnya, dan karena itu sama sekali bukan tandingan Mason. Bukan hanya itu, tetapi sekarang setelah mereka menyaksikan Sander dikalahkan dengan mudah oleh Leon, mereka menjadi semakin putus asa. Menyadari hal itu, Mason segera meningkatkan taktiknya dan menyelinap ke arah mereka saat mereka agak terganggu oleh keributan itu, meninju yang satu sambil melakukan salto ke belakang dan menendang yang lain pada saat yang sama. Kedua seniman bela diri itu terjatuh ke tanah karena kalah. Benarkah itu? Apakah dia salah satu dari Mahaguru? Sander ternganga. Sebelumnya, dia meragukan pernyataan Mason karena dia menganggap Leon terlalu muda untuk menjadi anggota kerajaan Supreme Master, tetapi sekarang, dia tidak dapat meragukan kebenarannya. Fakta bahwa Leon dengan mudah mengalahkannya seorang seniman bela diri yang berpengalaman dan terampil, adalah bukti bahwa latihan Leon jauh melampaui dirinya. Aku tidak percaya betapa naifnya dirimu, Sander Long. Kau bisa saja berkelahi dengan siapa saja, tetapi kau memilih melakukannya dengan seorang mahaguru dan bahkan mencoba mengganggu pacarnya, Nona Janice. Yah, tidak heran kau berakhir seperti ini sekarang. Mason mengejek, mencibir sambil melangkah ke arah mereka. Karena Janice pernah mengaku sebagai pacar Leon di Mal, Mason mendapat kesan bahwa mereka adalah pasangan. Mengingat hal ini, Sander memintanya ketika dia mencoba menculik Janice. Aku mati, aku benar-benar mati. Sander merasakan darahnya menjadi dingin. Namun, sedetik kemudian, dia teringat sesuatu dan secara naluriah melirik Brody. Kamu bilang Leon Wolf adalah anak yatim piatu yang tidak punya apa-apa untuk ditunjukkan, jadi bagaimana dia bisa menjadi anggota kerajaan Supreme Master? Hah, apa kamu mencoba membunuhku? Tatapan mata Sander begitu dingin seolah-olah ia ingin menguliti Brody hidup-hidup saat itu juga. Menjadi anggota kerajaan Supreme Master adalah suatu prestasi yang luar biasa, dan jika dia mengetahuinya lebih awal, dia tidak akan pernah berjanji untuk membantu Brody membalas dendam pada Leon. Dia, sudah terlambat. Hati Brody hancur. Sekalipun dia bukan seorang seniman bela diri dan dengan demikian tidak mengetahui betapa hebatnya gelar ini, dia tetap dapat mengetahui dari reaksi Sander bahwa kekuatan Leon tidak bisa diremehkan. Namun, yang lebih penting lagi adalah bahwa beberapa menit yang lalu, Leon menendangnya di area paling sensitif dan pribadinya, dan sekarang dia mendidih karena amarahnya. Awalnya, ia berharap Sander akan mampu membalaskan dendamnya, tetapi ia tidak pernah membayangkan, bahkan dalam mimpi terliarnya, bahwa Sander pun tidak akan mampu menandingi Leon Wolf. Siapa yang akan membantunya membalas dendam sekarang? Keputusasaan merasuki hatinya. Sander Long, kau dan Brody adalah dalang di balik upaya penculikan Nona Janice. Sekarang Brody telah membayar harga atas tindakannya, giliranmu.
Leon melangkah ke arahnya dengan tatapan dingin. Apa? Apa yang sedang kau coba lakukan? Sander tidak dapat menahan diri untuk mundur beberapa langkah karena takut. Sekalipun dia merupakan salah seorang seniman bela diri paling hebat di kota ini, tetap saja terdapat ketidakseimbangan kekuatan yang signifikan antara seorang seniman bela diri biasa seperti dia dan seorang anggota alam Supreme Master. Bab 375. Kesadaran ini membuatnya kehilangan semua kepercayaan dirinya terhadap kemampuannya dan dia bahkan tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk membela diri. Sudah kubilang sebelumnya, aku tidak akan berhenti membalas dendam demi Janice. Aku orang yang menepati janjiku. Leon berkata singkat, suaranya dipenuhi kebencian yang begitu dingin hingga membuat rambut semua orang berdiri tegak. Kau, jangan berani-berani. Aku peringatkan kau, aku pelayan setia Raja Utara. Jika kau berani menyentuhku, kau tidak akan bisa lolos begitu saja. Kata Sander, berusaha terlihat lebih percaya diri daripada yang dirasakannya. Saat memikirkan Raja Utara, dia tidak dapat menahan perasaan sedikit lebih tenang. Raja Utara, Leon mengerutkan kening dan langsung terdiam. Tidak peduli seberapa terampilnya dia dalam pertarungan, dia tetap bukan tandingan orang seperti Raja Utara. Karena itu, bukanlah tindakan yang bijak baginya untuk menentang Raja Utara. Namun, Sander adalah dalang di balik penculikan Janice dan bahkan hampir menyebabkan martabat Janice dinodai oleh Brody. Mengetahui hal ini, bagaimana dia bisa melepaskan Sander begitu saja? Wajah Sander berseri-seri karena gembira saat melihat Leon ragu-ragu dan tahu bahwa dia sedang ragu. Leon, orang bijak tunduk pada keadaan di luar kendalinya, meskipun kamu adalah anggota kerajaan Mahaguru, kamu tetap tidak boleh mencoba menantang Raja Utara. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kamu pergi sekarang, aku akan berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa, dan bahkan jika kita bertemu lagi di masa depan, kita berdua akan melupakan semua yang terjadi hari ini. Katanya, bersemangat. Dia mengetahui dari Brody bahwa Leon hanyalah seorang yatim piatu, dan tidak peduli seberapa terampilnya dia tetap tidak akan mampu melawan Raja Utara, yang memiliki banyak anggota kerajaan Supreme Master di bawah sayapnya. Leon pastilah seorang idiot jika berada di pihak jahat Raja Utara. Sander tahu bahwa Leon adalah orang bijak dan tidak akan mengambil risiko ini. Memangnya kenapa kalau dia Raja Utara? Aku di sini hanya untuk membalas dendam, bukan untuk menjadikannya musuhku, dan kalau dia mau menanggapi ini secara pribadi, silakan saja. Kalau dia melampiaskan amarahnya padaku, aku akan menerimanya dengan senang hati. Teriak Leon dengan bangga. Dia sudah berhubungan baik dengan 2 dari 4 keluarga besar, keluarga Yang dan keluarga Sear. Meskipun dia tidak bisa melawan Raja Utara sendirian, dia tidak akan sendirian bahkan jika dia melawan Raja Utara. Sander menolak keras hal ini. Dia tidak pernah menyangka Leon akan begitu berani atau lebih tepatnya, mudah tertipu untuk menantang Raja Utara. Apakah orang ini sudah gila? Beraninya kau tidak menghormati ayahku seperti ini. Kau pikir kau siapa? Tiba-tiba, dengan nada tajam, suara terdengar dari belakang mereka. Seorang pria berwajah masam berusia pertengahan hingga akhir 20-an, mengenakan gaun elegan, melangkah memasuki ruangan diikuti beberapa pria di belakangnya. Aku tidak percaya kau ada di sini, Tuan Lowe. Sander sangat gembira melihatnya dan langsung berlari ke arahnya. Akan tetapi, sebelum ia dapat melangkah lebih jauh, Leon menjulurkan kakinya dan menendang Sander dengan keras ke tanah, sambil meletakkan kakinya di dada Sander agar ia tidak bergerak. Siapa kamu? Tanyanya sambil menatap pendatang baru itu. Dengarkan aku, dasar bajingan. Dia tidak lain adalah Master Jacob Lowe, putra sulung Raja Utara. Salah satu pria yang mengikuti di belakang Jacob Lowe menyatakan dengan bangga. Bab 376. Putra Raja Utara. Leon benar-benar terkejut dengan hal ini. Dia tidak pernah menyangka putra Raja Utara akan muncul tiba-tiba. Siapa kau, berandal? Jacob mengalihkan pandangannya ke wajah Leon, menatapnya dengan pandangan angkuh. Master Lowe, nama pria ini adalah Leon Wolf, seorang yatim piatu yang tidak punya apa-apa, tetapi dia sangat hebat dalam pertempuran, Sander menjelaskan dengan cepat. Namun,
Saat dia hendak menambahkan bahwa Leon juga merupakan anggota dari wilayah Supreme Master, Jacob menyela. Berani sekali kau tidak menghormati ayahku seperti ini, dasar tak tahu diri. Ejeknya. Benar sekali, Tuan Lowe, bajingan ini melukaiku hanya karena aku tidak sebaik dia dalam pertarungan, dan juga tidak menghormati nama Raja Utara. Kau harus membalaskan dendamku. Sander segera menyadari bahwa ini adalah kesempatan yang tepat untuk meminta bantuan. Aku beri kau satu kesempatan, dasar bajingan. Kalau kau berlutut untuk minta maaf sekarang juga dan mematahkan lenganmu sebagai ganti rugi atas apa yang kau lakukan pada Sander, aku akan menunjukkan belas kasihan dan membiarkanmu pergi. Kalau tidak, kau akan menanggung akibat dari kesombonganmu. Kata Jacob dingin dengan kedua lengan di belakang punggungnya. Penghinaan di matanya begitu kentara seolah-olah dia sedang menatap serangga menjijikkan. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan siapapun seperti Leon Wolf menodai nama baik ayahnya. Kau dengar itu, Leon Wolf? Kalau kau punya satu sel otak yang berfungsi di kepalamu, kau akan melepaskanku sekarang juga dan mematahkan lenganmu sebagai kompensasi. Ini satu-satunya kesempatanmu untuk bertarung. Teriak Sander sekeras-kerasnya. Sekarang tuannya sudah ada di sini, ia segera mendapatkan kembali harga dirinya. Bahkan Brody kembali mendapatkan kepercayaan dirinya sebelum ini, dia sudah kehilangan harapan untuk membalas perlakuan buruknya, tetapi kemunculan Jacob Lowe yang tiba-tiba memicu harapan baru dalam dirinya. Jacob dapat mengalahkan Leon semudah menepuk lalat. Lebih baik lagi, ia berharap Jacob dapat membunuh Leon saat itu juga sehingga mereka tidak perlu khawatir tentang apapun di masa mendatang. Tuan Lowe, benar, dendam ini sepenuhnya antara Sander Long dan aku, dan karenanya tidak ada hubungannya dengan Raja Utara. Aku tidak pernah bermaksud menodai nama Raja Utara dan menjadikannya musuhku. Aku sungguh-sungguh berharap Anda dapat menjauh dari ini, jawab Leon dengan sungguh-sungguh. Dia sedikit gelisah dengan sikap agresif Jacob, namun yang terpenting, dia tidak ingin menentang seseorang yang sekuat Raja Utara. Bukan hanya itu saja, ia juga dapat merasakan ketenangan energi Jacob di sela-sela napasnya, yang berarti Jacob adalah seseorang yang setara dengannya, bahkan mungkin lebih kuat. Selain itu, semua orang yang berdiri di belakang Jacob tampak jahat dan kemungkinan besar akan unggul dalam pertempuran, sedangkan dia hanya memiliki Mason di sisinya yang dapat terbukti berguna dalam pertempuran. Karena itu, tidaklah bijaksana untuk memprovokasi Jacob. Apa kau mencoba memberitahuku apa yang harus kulakukan? Kau pikir kau siapa, bocah nakal? Kau hanya orang tua yang tidak penting, jadi beraninya kau memberitahuku apa yang harus kulakukan? Tanya Jacob dingin. Tuan Lowe benar, beraninya kau berbicara seperti itu padanya. Kau bukan siapa-siapa. Ejek Sander dan Brody. Sander tahu betul sejauh mana kemampuan Jacob dan anak buahnya, dan jelas Leon sendiri tidak akan mampu menghadapi mereka, terutama karena dia memiliki banyak orang di sisinya yang dapat menjatuhkannya. Bab 377. Leon sama sekali bukan tandingan Jacob Lowe yang legendaris mengalahkan Leon sama mudahnya dengan membunuh semut. Kau, ekspresi gelap melintas di wajah Leon saat dia meluapkan amarahnya. Beraninya kau berkata seperti itu tentang Tuan Wolf. Kau sangat sombong, Jacob Lowe, jadi kupikir sebaiknya kau diam saja. Seseorang menyatakan sambil terkekeh. Vanepul, putra Raja Selatan, menyerbu ke ruangan bersama pasukannya. Beraninya kau menunjukkan wajahmu di sini, Vanepul. Ekspresi terkejut terpancar di wajah Jacob saat ia menyadari siapa orang itu. Ini adalah tempat persembunyian Sander Long, harimau bersayap yang terkenal, dan secara teknis merupakan bagian dari pemerintahan Raja Utara. Jacob terkejut melihat Vane, putra Raja Selatan, muncul di sini. Apakah aku datang terlambat, Tuan Wolf? Vane sama sekali tidak memperhatikan Jacob dan malah menyapa Leon saat dia melangkah ke sisinya. Tidak, kamu tidak tepat waktu, kata Leon sambil tersenyum. Aku tidak tahu kalau orang ini bawahanmu, Vane. Yah, tidak heran dia bersikap begitu sombong. Kata Jacob tiba-tiba sambil melirik Leon lalu Vane. Bawahanku. Tidak, tidak. Kau salah, Jacob. Dia bukan bawahanku, kalau boleh jujur, dia sama berkuasanya denganku. Vane menjawab dengan tenang. Apa?
Dia sama kuatnya denganmu. Semua orang sangat terkejut mendengarnya, terutama Sander dan Brody. Mereka berdua tahu latar belakang Leon atau lebih tepatnya, ketiadaan latar belakangnya dan inilah alasan mereka berani mengusiknya sejak awal. Namun, pernyataan Vane bahwa Leon sama kuatnya dengan dirinya tampaknya mengguncang seluruh dunia mereka. Jacob pun merasakan hal yang sama sebelum ini, dia bahkan tidak menatap Leon dengan sopan karena dia merasa tidak perlu membuang energinya pada orang seperti dia. Perkataan Vane bagaikan tamparan memalukan di wajahnya. Karena Leon dan Vane memiliki keterampilan dan peringkat yang sama, ini berarti hal yang sama baginya dan Leon. Jangan bohongi aku, Vane Poole. Hanya ada 4 keluarga besar di kota Springfield, dan tidak ada satupun yang bermarga Wolf. Bagaimana kau bisa mengatakan dia sama kuatnya dengan kita? Jacob tidak dapat menahan diri untuk menebak-nebak identitas asli Leon. Dia dan Vane bertemu beberapa kali di berbagai kesempatan, dan jika Leon benar-benar putra keluarga berpengaruh seperti mereka, dia pasti akan mengenalinya. Vane menolaknya. Dia mengetahui kemampuan Leon melalui alam Supreme Master dan hubungannya dengan Sears, namun sejujurnya, dia sama sekali tidak mengetahui latar belakang Leon yang sebenarnya. Kucing itu menggigit lidahmu. Jacob tertawa dan langsung semakin yakin bahwa Vane hanya mencoba membodohinya. Bab 378. Kalau begitu, pikirkan saja apapun yang kau mau. Vane mencibir. Dia bukan hamba Yakub dan karena itu tidak merasa perlu menjelaskan dirinya. Selain itu, Raja Selatan dan Utara selalu menjadi musuh bebuyutan, dan penolakan Jacob untuk percaya pada kemampuan Leon akan berdampak sempurna pada keuntungan mereka. Terserah. Apa kau akan membela orang tak dikenal ini, Vane Poole? Tanya Jacob dingin, menatap Vane. Dia yakin bahwa Leon sama sekali bukan orang istimewa. Bukan hanya itu, Leon dan Vane tampak dekat. Karena dia dan Vane bersaing dalam hal pergaulan, teman Vane otomatis menjadi musuhnya juga. Memangnya kenapa kalau aku melakukannya? Dia temanku, jadi tentu saja aku akan membantunya. Vane menyatakan dengan percaya diri. Vane, kau baru saja berada di Initial United States, yang terburuk dari semuanya, dan kau tidak punya peluang melawanku. Apa yang membuatmu berani memulai pertarungan denganku? Jacob tertawa terbahak-bahak, menatap Vane dengan pandangan meremehkan. Meskipun Raja Selatan dan Raja Utara sering terlibat konflik satu sama lain, dia dan Vane jarang sekali berhadapan langsung dalam pertempuran, meskipun mereka adalah putra sulung dari keluarga mereka masing-masing. Akan tetapi, kegigihan Vane dalam membantu Leon dan menerobos masuk ke wilayah Raja Utara akan menjadi hukuman mati baginya. Dia akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mengalahkan Vane tanpa membuatnya terluka parah. Dengan begitu, bahkan jika Raja Selatan mengetahui hal ini, dia tidak punya pilihan selain menerimanya. Kamu, wajah Vane memerah karena marah. Dia selalu merasa malu dengan status tempurnya yang lebih buruk dibandingkan dengan yang lain, dan ejekan Jacob mengusik rasa tidak amannya, yang membuatnya sangat marah. Namun, dia tahu bahwa Yakub mengatakan kebenaran, karena itu dia tidak dapat membantahnya. Kau benar, ini adalah wilayah Raja Utara, dan Vane sendiri tidak akan mampu melawannya, tapi aku bertanya-tanya apakah keadaan akan berbeda jika kau menambahkan kami ke dalam campuran ini. Ledakan tawa bergema di seluruh ruangan saat Harvey dan Cynthia, serta beberapa ahli pertempuran dalam keluarga Sear, menyerbu ke dalam ruangan. Harvey Sears. Wajah Jacob memucat. Raja Utara dan para gunting selalu berusaha menjauhi satu sama lain selama yang mereka ingat, dan kemunculan Harvey yang tiba-tiba merupakan kejutan yang buruk. Harvey berjalan ke sisi Leon dan menyapanya. Kau baik-baik saja, Leon? Tanya Cynthia acuh tak acuh. Ia melirik wajah Leon terlebih dahulu, lalu menatap Janice yang berdiri di belakangnya dengan tatapan aneh. Aku baik-baik saja. Leon menggelengkan kepalanya. Ia tidak dapat menahan perasaan bahwa Cynthia menatapnya dengan aneh, tetapi ia tidak dapat menjelaskannya. Apakah kau kesini juga untuk orang tak dikenal ini, Harvey Sears? Ekspresi muram terpancar di wajah Jacob saat firasat buruk muncul di hatinya. Benar sekali. Tuan Wolf adalah penyelamat kita, dan siapapun yang berani menentangnya adalah musuh keluarga Sears. Sebaiknya kau pikir-pikir dulu, Jacob Lowe.
Kalau kau masih bersikeras menentang Tuan Wolf, maka kau harus menanggung akibatnya. Kata Harvey singkat. Bab 379. Apa? Jacob tercengang mendengarnya. Sander dengan jelas mengatakan kepadanya bahwa Leon hanyalah seorang anak tak berguna yang tidak memiliki orang tua, dan dia mempercayainya. Tetapi sekarang, Leon tidak hanya berteman dengan Vanepul, putra Raja Selatan, tetapi dia bahkan tampak dekat dengan keluarga Sear juga. Bagaimana Sander bisa mengatakan bahwa pria ini bukan siapa-siapa? Apa yang ada dalam pikirannya? Jacob menatap Sander dengan tatapan membunuh, seakan ingin mengulitinya hidup-hidup. Wajah Sander memucat, dan hatinya hancur saat menyadari hal ini. Dia sudah tahu sejak lama kalau Leon dekat dengan Sears, tapi menurut Brody, itu karena dia mengenal Benedict Sear lewat kelompok hijau kekaisaran. Mereka berdua saling mengenal melalui transaksi bisnis yang telah berakhir sejak lama, dan karena itu, dia tidak pernah meragukan klaim Brody sedikit pun dan sebaliknya percaya bahwa keluarga Sears tidak akan membantu Leon tanpa syarat atas masalah sekecil itu. Namun, kenyataannya justru sebaliknya Harvey memilih untuk membela Leon sekali lagi. Tidak hanya itu, Harvey tampaknya bersikeras ia bersedia menentang Jacob Lowe, putra Raja Utara, hanya untuk melindungi Leon, jadi jelas ikatan mereka sangat dalam. Aku juga, Jacob Lowe, aku teman Leon, dan jika kau ingin membalas dendam padanya, kau harus melewati aku dan Tuan Sear terlebih dahulu. Vane melangkah maju. Dia mendengar dari Mason bahwa Leon dekat dengan keluarga Sears, dan ini dikonfirmasi dengan melihat betapa bersedianya Harvey membela Leon. Kau, wajah Jacob berubah pucat, lalu merah padam. Dia sama sekali tidak memperhatikan Vane, tetapi dia tidak bisa mengatakan hal yang sama untuk Harvey. Harvey adalah salah satu seniman bela diri paling hebat di kota ini, tingkat kekuatannya mencapai puncak keadaan bawaan, jauh melampaui dirinya. Jika dia menghadapi Harvey dalam pertempuran, tidak diragukan lagi dia akan kalah. Bukan hanya itu saja, Harvey dan Vane sama-sama berasal dari keluarga yang sama berkuasa seperti keluarganya, dan meskipun mereka berada di wilayah ayahnya, dia tahu dia tidak akan memiliki kesempatan melawan keduanya. Ini sama sekali tidak bijaksana. Bagaimanapun juga, dia sama sekali bukan tandingan mereka. Kekuatan digabungkan. Aku akan mengingat ini. Catatlah kata-kataku. Dia menggertakkan giginya karena marah, tetapi tetap memutuskan untuk mundur. Hal terpenting di dunia gangster adalah harga diri. Mengakui kekalahan dan menyerah di wilayahnya sendiri tentu saja memalukan, dan dia tahu bahwa dia akan menjadi bahan tertawaan jika hal ini sampai terbongkar, tetapi ini lebih baik daripada kalah dari Harvey dan Vane dalam pertarungan. Apalagi yang seharusnya dia lakukan? Apakah mataku menipuku? Aku tidak percaya. Vanepul dan Harvey Sear berada di bawah atap yang sama. Sungguh menyenangkan. Tawa mengejek bergema di seluruh ruangan. Seorang pria jangkung dan tampan berusia akhir 20-an, mengenakan pakaian mewah, berjalan santai ke ruangan diikuti oleh bawahannya di belakang. Oh, itu kamu, Anson. Harvey dan Vane langsung mengenalinya. Dia tak lain adalah Anson Collins, putra salah satu dari 4 keluarga besar, yakni Collins. Kejutan yang menyenangkan, Tuan Collins. Wajah Jacob berseri-seri kegirangan saat dia mendekatinya. Apa yang terjadi di sini, Tuan Lowe? Tanya Anson sambil menatap Harvey dan Vane dengan pandangan ragu. Jacob mengundangnya ke tempat persembunyian Sander untuk pertemuan bisnis, tetapi dia tidak pernah menyangka akan bertemu Harvey dan Vane di sini juga. Bab 380. Bukan hanya itu saja, dia pun tidak dapat menahan diri untuk tidak memperhatikan betapa tegangnya seluruh suasana, seolah-olah perkelahian akan segera terjadi. Dia sedikit bingung dengan apa yang terjadi. Baiklah, Jacob segera menjelaskan kepadanya tentang peristiwa yang terjadi. Anson terkejut mengetahui semua ini. Ia langsung melirik ke arah Leon dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Lowe, siapakah Leon Wolf yang Anda bicarakan? Bagaimana ia bisa berteman dengan Harvey Sear dan Vanepul? Sungguh prestasi yang luar biasa. Aku juga tidak yakin, tapi ku dengar dia yatim piatu, jawab Jacob. Yatim piatu. Anson membeku mendengarnya. Namun,
Mengetahui bahwa Leon tidak berasal dari keluarga kaya dan bukan putra dari keluarga kaya membuatnya berubah pikiran tentang pria itu. Ia tidak dapat menahan diri untuk tidak meremehkan Leon. Tuan Collins, Harvey, dan Vane mencoba menindasku. Kalian harus membantuku, Jacob menambahkan dengan cepat. Jangan khawatir, Tuan Lowe. Kita berteman, dan aku tidak akan meninggalkanmu di sini untuk mati, kata Anson dengan ramah tetapi tidak setuju untuk membantunya. Apakah Anda mencoba menyeberangi Sears, Tuan Collins? Tanya Harvey sambil mengerutkan kening. Tentu saja tidak. Menurutku, Harvey, ini sama sekali bukan masalah besar. Mengapa aku tidak mencoba menengahi konflik ini agar keadaan tidak terlalu menegangkan? Bisakah kau melakukannya demi aku? Baiklah, bagaimana caramu melakukannya? Tanya Harvey, mulai rileks. Sekarang setelah Anson bergabung, kedua belah pihak akhirnya memiliki kekuatan yang sama. Akan sangat bagus jika mereka berhasil meredakan konflik, tetapi bahkan jika perkelahian terjadi, tidak ada yang akan dirugikan. Mengapa kau tidak meminta Leon Wolf melepaskan Sander, dan sebagai balasannya, Tuan Lowe tidak akan menganggapnya bertanggung jawab atas luka-luka Sander. Dengan begitu, kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan dari tawaran perdamaian. Anson menyarankan sambil tersenyum. Kedengarannya bagus, seru Jacob. Selama Leon bersedia melepaskan Sander, harga dirinya akan tetap terjaga. Saran Anson akan menguntungkannya. Meskipun beberapa menit yang lalu dia menuntut Leon untuk berlutut memohon belas kasihan dan mematahkan lengannya sebagai kompensasi, dia rela melepaskannya demi persembahan perdamaian. Dengan Harvey dan Vane di pihak Leon, ini akan menjadi permintaan yang tidak masuk akal. Bagaimana menurutmu, Harvey? Anson menoleh ke Harvey. 4 keluarga besar lebih berpengaruh daripada Raja Selatan dan Utara, itulah sebabnya Anson menanyakan pendapat Harvey, karena mengira dialah dalang di balik semua ini. Selama Harvey berkompromi, dia yakin Vane dan Leon juga akan setuju. Harvey dan Vane menoleh menatap Leon. Ketika melihat reaksi mereka, wajah Anson memerah karena malu. Ia mengira Harvey adalah bosnya, tetapi ternyata, anak yatim piatu itu yang mengambil keputusan. Hal ini membuatnya tercengang. Tidak, Sander dan Brody sama-sama terlibat dalam penculikan temanku, dan aku tidak akan memaafkan mereka atas hal ini. Aku tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Leon menggelengkan kepalanya dengan tekad. Apakah kau mencoba mempermalukanku? Wajah Anson memucat. Ini sama sekali tidak ada hubungannya denganmu, ini masalah prinsip. Kata Leon dengan tenang. Benar sekali, bocah nakal. Aku belum pernah bertemu orang yang berani mengalahkanku seperti ini. Kau pasti yang pertama.